Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ini Nur Fataya dengan NIM 14026211027 akan menampilkan video praktik micro teaching kelas 12 dengan materi wilayah dan pewilayahan pada sintaks 1 untuk memenuhi tugas pada mata kuliah strategi belajar mengajar geografi. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Ibu ini gimana? Alhamdulillah juga. Nah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat untuk melanjutkan pembelajaran geografi ya pada kelas 11 tentunya. Untuk pertemuan kelas 12 pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran hari ini yang dimana tentang wilayah dan kewilayahan. Oke, Ibu minta sekarang kalian dipersiapkan dirinya, luruskan barisannya dan rapikan, lihat sekitar kalian apakah ada sampah atau enggak. Oke, jika ada silahkan dibuang dulu ya ke tempat sampah yang ada di luar kelas. Ini ada Ibu. Iya, dibuang ya. Sama nih. Sudah Ibu. Oke, Alia, silahkan duduk. Oke, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Siap Ibu. Nah, kan enak jika ruang belajar kita nyaman dan bersih. Nah, tentunya akan mendukung pelajaran dari pembelajaran geografi ini yang tentunya sangat berkaitan dengan lingkungan. Nah, kemudian untuk sebelum memulai pembelajaran geografi pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Hai Bu, teman-teman sebelum mulai belajar berdoa menurut kepercayaan raya masing-masing berdimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, selanjutnya apakah teman-teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua kayak Bu. Masuk semua? Bu, iya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, syukur ya kalau pada masuk semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memulai pertemuan pertama pada di kelas 12 ini dengan materi wilayah dan pewilayahan. Nah, selanjutnya Ibu harap dari pembuka video ini kalian mendapatkan awalan materi untuk selanjutnya mencari masalah terkait wilayah dan pewilayahan. Oke, bentar. Disimak ya. Siapapun tak ingin kota yang ditinggalinya kotor dan penuh sampah. Semua orang pasti ingin kota yang menjadi tempat tinggalnya bersih. Berikut ini 5 kota terbersih di dunia versi Sapa Indonesia Siang. Ibu kota Norwegia ini mendapat predikat kota terbersih di dunia selama 5 tahun. Oslo memiliki kebijakan ketat terhadap pengelolaan sampah yang harus diikuti oleh masyarakat yang tinggal di Oslo. Kota ini juga memiliki banyak lahan hijau yang menjadikan sebagai kota bebas polusi yang pernah ada di dunia. Menjadi salah satu kota yang sangat indah dan bersih di daratan Eropa. Pemerintah Swiss tidak hanya mengedukasi warganya untuk mendaur ulang sampah, tetapi juga mengajak warganya untuk menggunakan produk daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar warga Zurich mampu menekan biaya konsumsi energi di kota ini. Kota ini menjadikan kebersihan menjadi kebutuhan primer. Dengan sistem pendidikan yang maju, masyarakat Adelaide dipercaya memiliki pemikiran yang cemerlang untuk menjadikan kotanya bersih. Kota Adelaide memiliki kebijakan melarang mobil yang mengeluarkan asap untuk melintasi jalan ke kota. Seluruh warganya juga diperintahkan untuk tidak
tidak membuang sampah sembarangan. Singapura dinilai sebagai kota paling bersih di Asia Tenggara. Kota ini memiliki peraturan yang ketat untuk kebersihan dan lingkungan. Hukum menjaga kebersihan di negara singa ini sangat ketat, bahkan mudah dianggap suatu pelanggaran. Turis dan warga setempat tidak diperbolehkan untuk merusak atau menghilangkan satu tanaman atau pohon tanpa seizin pemerintah setempat. Selama 7 tahun, Kobe mendapat predikat kota terbersih di dunia. Kota Kobe memiliki sistem manajemen pembuangan limbah yang paling efektif dan efisien di dunia. Masyarakat kota Kobe sering mengadakan kampanye untuk menyelamatkan lingkungan dan mengajak setiap orang bergerak mengurangi polusi. Itu tadi 5 kota terbersih di dunia versi Sapa Indonesia Siang. Anda tertarik berkunjung kemana? Tim Liputan Kompas TV. Oke, Ibu mau bertanya pada kalian, jika kalian berada di kota tersebut gitu, bertempat tinggal di Oslo, di Kobe, terus kemudian adalah gimana sih perasaan kalian kalau tempatnya itu bersih, nyaman, jadi gimana perasaan kalian kalau bertempat tinggal di sana? Segar Bu, pasti udaranya Bu. Gimana? Segar. Ya, coba Elia dulu. Ya, kalau yang saya rasakan itu kita bisa dapat bernafas dengan leluasa dan pemandangannya alami, Bu. Bernafas dengan leluasa dan pemandangannya alami. Terus tadi siapa? Ibu. Oke, Yoma. Kalau saya tinggal di antara kota-kota itu pasti kalau misalnya saya bangun tidur gitu pasti udara itu segar banget sih Bu. Soalnya kan bersih ya Bu ya. Oh iya, segar, bersih. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat? Oke, mau Linda. Itu rasanya asli juga Bu. Terus ruang gerak aksesibilitas ke kita jadi tertata gitu Bu kalau di sana. Tertata, bersih, ya asri, kemudian segar. Nah, dari apa yang kalian rasakan tersebut, tentunya untuk menjadikan wilayah tersebut tertata dengan baik, dengan rapi, maka diperlukan penataan ruang dan pembangunan wilayah. Di mana dari dua hal tersebut berkaitan dengan seluruh kehidupan yang berkaitan dengan aspek-aspek masyarakat. Nah, maka dari itu masyarakat harus diikutsertakan dalam proses perencanaan tata ruang. Nah, selanjutnya negara itu mempunyai kewenangan dalam menentukan perencanaan wilayah, dalam merencanakan tata ruang yang dimana negara itu mempunyai wewenang dimulai dari pengelolaan, pemanfaatan, kemudian mengelola dari sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, tentunya untuk melaksanakan tujuan negara tersebut akan diperlukan pembangunan wilayah gitu untuk sebagai penunjang dari tujuan negara tersebut. Nah, kemudian kalau untuk melaksanakan itu semua tentunya harus ada perencanaan yang cermat dan terarah. Nah, selanjutnya di mana sih dalam kewilayahan dan wilayah itu ilmu geografi sangat berperan di dalamnya, yang dimana dalam materi ini ilmu geografi itu berperan dalam menyajikan data dan informasi spasial. Data-data dalam geografi ini seperti data tematik, data dasar, kemudian ada skala, ada data spasial. Nah, selanjutnya dari data-data tersebut dilakukan penganalisaan gitu. Terus dimulai dari mengumpulkan datanya, kemudian mengelolanya, kemudian menganalisis, menyimpan, dan akhirnya dijadikan sebuah informasi yang lengkap. Nah, selanjutnya dari pembuka materi ini sangat berkaitan besar dengan pengetahuan dan pemahaman kita mengenai wilayah dan kewilayahan. Ada beberapa kata dan istilah yang tentunya akan membuka wawasan kalian mengenai awalan di materi wilayah dan kewilayahan. Nah, untuk terdapat kata kunci gitu yang harus kalian pahami, yang dimana untuk memahaminya kalian harus berkonsentrasi dalam sebuah permainan gitu yang akan ibu siapkan. Nah, kita akan bermain konsentrasi kata untuk mengumpulkan fokus belajar kalian. Nah, di sini akan mencari 10 kata, yang dimana dari 10 kata ini kalian lakukan pencarian dan pemahaman melalui smartphone kalian
Kemudian pahami secara perlahan-lahan, dan kalau sudah paham, kemukakan pendapat kalian nih dari kata yang telah ditemukan. Nah, selanjutnya kalian dapat mengungkapkan pengertian atau pemahaman dan hal-hal terkait dengan kata yang ada di sini, dan kemudian boleh maju ke depan untuk teman-teman kalian juga mengetahuinya dan mencatatnya. Oke, sudah bisa dimulai ya. Coba kalian fokus ya di antara huruf-huruf acak ini ada kata yang terbentuk antara vertikal, horizontal maupun diagonal. Oke anak-anak, dari huruf acak ini apakah kalian sudah menemukan kata yang terbentuk? Dipersilakan. Ayo siapa? Saya Bu. Oke Ana. Ini maju Bu. Iya, maju. Silakan. Ditunjuk ya. Oke. Saya ketemu kata nih wilayah Sama apa ini? Perwilayah. Apa ini? Perwilayahan. Oke, dua-duanya horizontal ya. Cuman yang perwilayahan terbalik. Ya. Oh, oke. Perwilayahan. Setelah kamu mencari melalui smartphone tadi, bagaimana apa yang kamu pahami dari wilayah dan perwilayahan? Kalau yang saya baca, wilayah itu kan sama dengan region ya Bu. Nah, region, ya wilayah itu kan sama dengan region. Terus wilayah itu adalah bagian permukaan bumi yang punya ciri khusus nih, gitu. Nah, terus kalau perwilayahan sama wilayah. Cuma mereka ini punya klasifikasinya, yaitu ada klasifikasi wilayah formal, fungsional, sama vernakuler. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Safiana. Oke, berarti wilayah dan perwilayahan itu tentunya sangat berbeda ya. Oke anak-anak, selanjutnya untuk pencarian kata, tadi kan udah ketemu nih dua kata, wilayah dan perwilayahan. Nah sekarang dilanjut lagi ya, masih ada 8 kata. Oke, dipersilakan kepada anak-anak yang kedua. Saya mau Bu. Oke Ulin, Saya Bu. silakan. Tadi saya nemu 2 juga Bu. Apa ada fungsional? Mana? Ini kayak pin F U N G S. Mana? Di F-nya ini Bu. F U N G S. Yang mana nih? Ini F fungsional Bu nih, yang seni baris keempat. Sudah 34 nih itu bagus Bu. Oke. Fungsional F U N G S I O. Nah, Oke, ya. Terus Kedua ini apa yang kedua? vernakular tadi Bu nih. Tiga paling atas Bu. Mantap. Oh mana tuh? Ke sebelah kiri. Nyerang. Iya, vernakular. Oke. Oke, coba dijelaskan kepada teman-teman nih, vernakular sama fungsional itu dalam kewilayahan maksudnya gimana ya? Kalau fungsional sama vernakular itu termasuk ke dalam jenis wilayah ya Bu. Jadi jenis wilayah itu ada 3. Pertama itu wilayah formal, wilayah fungsional, sama vernakular. Kalau yang formal itu yang biasanya di suatu wilayah tersebut tuh ada kesamaan atau ciri khusus gitu Bu, secara homogen. Terus kalau fungsional itu biasanya wilayah-wilayah yang saling berkaitan atau kayak ada kegiatan yang saling berkaitan, contohnya kayak Jabodetabek itu kegiatan ekonomi Bu. Oke, saling berkaitan. Yang Ketiga, ketiga, vernakular itu biasanya dari ciri khas atau kayak pikiran orang-orang. oh berarti dari labeling. Iya kayak gitu dari masyarakat gitu. Oke, terima kasih Ulin. Oke, jadi wilayah itu diklasifikasikan jadi 3 ya. Yaitu pertama ada apa? Formal. Kedua, Fungsional. Ya, vernakuler. terima kasih. Sekarang ada lagi nih, masih ada. Tadi berapa ya? Udah ketemu berapa ya? Oke, sekarang ada 6 kata lagi. Sekalian, siapa yang berani maju lagi? Saya Bu. Oke. Siapa ya? Siapa? Saya. Jidan, dipersilakan. Iya, tidak. Akhir mandi. Ini Bu, saya nemu desa nih. Berarti dari bawah ke atas ya? Iya Bu, dari bawah ke atas. Oke.
Satu lagi itu kota, Bu. Oke, dipersilakan Didan, gimana pemahaman Jadi- terhadap desa dan kota? Pemahaman saya menurut saya Pak Bu ya, desa sama kota, desa itu kan wilayahnya yang lebih jadi satu gitu Bu, jadi nggak heterogen, homogen gitu Bu, jadi kayak kegiatannya itu misalkan kayak pertanian atau perkebunan saja. Terus juga di desa itu bisa digunakan sebagai wilayah untuk mensuplai kebutuhan di kota. Nah kalau di kota itu biasanya kegiatannya itu lebih heterogen, di mana karena di kota itu banyak kegiatan sama pembangunan, dan juga di kota itu biasanya warga desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Begitu Bu. Oke, terima kasih Zidan. Nah, dari desa dan kota itu terkait dengan pembangunan wilayah, yang dimana pembangunan wilayah itu harus dirata gitu antara pembangunan wilayah di desa dan di kota. Oke, selanjutnya 4 kata lagi, siapa yang berani maju? Dipersilakan. Siapa nih? Saya. Siapa? Oke, dia dipersilahkan maju ya. Ayo dikunci lagi. Saya nemu pembangunan Ibu. Itu betul. Ayo teman-teman ada yang bisa bantu. Oh ini, pembangunan Ya. dan pertumbuhan Bu. Mana? Pembangunannya horizontal. Pertumbuhannya vertikal. Oke, silakan dia dijelaskan kepada teman-teman. Oke, jadi kalau pemahaman saya nih ya tentang pembangunan itu suatu usaha secara sadar mengoptimalkan suatu ruang dengan baik gitu, dengan menghadirkan aktivitas sosial gitu dengan baik. Terus kalau pertumbuhan itu proses dinamika perkembangan suatu wilayah secara eksternal dan internal seperti itu. Oke, teman-teman sudah paham dengan penjelasan dia? Paham Bu. Oke, silahkan dia dulu. Tadi ada berapa kata ya yang udah ditemuin? 8. Oke, untuk orang terakhir 2 lagi ya, Ibu persilahkan. Saya. Ya, oke, Sharifah. Silakan. Ini Ibu, yang pertama saya nemu kata daratan. Mana? Ini nih, daratan ya. Benar, benar. Ya. Yang kedua ada tata ruang Ibu. Mana tuh? Aduh. Yang ini Ibu. Mana kelihatan? Tata ruang sampai atas. Oke. Oke, menurut Sharifah, tata ruang dan apa tadi? Daratan itu gimana ya sepemahaman Sharifah? Jadi kalau daratan itu kan ada di suatu wilayah ya. Nah, wilayah daratan di suatu negara dapat dimiliki oleh wilayah lain juga. Namun wilayah itu udah memiliki batas-batas wilayahnya sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, sedangkan tata ruang itu sendiri adalah wujud struktur suatu ruang yang disepakati oleh secara nasional dan regional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing Ibu. Oke, terima kasih Sharifah. Oke, dari 10 kata yang sudah ditemukan, Ibu harap dengan ini kalian bisa memahaminya nih, karena kan dari bahasa teman gitu kalian paham dan bisa mencatatnya dengan sederhana. Nah, selanjutnya itu kemudian dalam prinsip pembangunan berkelanjutan itu ada prinsip-prinsipnya, yang dimana itu ada penggunaan bahan baku dan energi, pelepasan limbah beracun ke lingkungan, terus ada penghasil produk yang dapat didaur ulang, dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, setelah dari permainan 10 kata ini, kalian kan sudah ketemu ya, di antara 10 kata ini pilih salah satu kata gitu untuk kalian jadikan rumusan masalah ataupun sebagai tema dan untuk penentuan topik dari masalah tersebut. Nah, ibu mau dalam kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Jadi ada 2 kata nih yang dipilih dari masing-masing setiap kelompok. Nah, selanjutnya kalian boleh nih duduk bersama teman kelompok kalian. Baik Ibu, pembagiannya gimana ya Bu? Pembagiannya
terserah kalian ya, ibu membebaskan. Yang penting kalian dapat merumuskan masalah dengan teman yang dapat diajak diskusi. Oke? Dipersilakan. Sama sama dia maksudnya. Iya, berlima. Oke. Nggak dikat kan, Kak? Kelompok dua kan ada dia. Ada dia. Ada dia. Iya, kan dia? Iya. Udah. Dong bukti. Gimana? Mana kelompok satu mana? Itu Kelompok dua. Dua. Oke, silakan berdiskusi ya. Kalian harus menemukan masalah dari 10 kata yang udah ditemukan tadi. Baik, siap, Bu. Ayo kita makan. Bukan masalah. Kan gimana lah. Nggak nanya. Ibunya nggak nanya tapi. Mana HP-mu? Oh, sebentar. Gila kalau misalnya masalah nyata yang pada diskusi gitu. Orang-orangnya sama Dari baik baca gitu. Pembangunan wilayah, Bu. Oh iya. Gua ada banyak. Oke anak-anak, Ibu cukupkan waktunya untuk diskusi. Silahkan perwakilan di antara dua kelompok untuk menjelaskan bagaimana masalah yang telah kalian temukan dari hasil diskusi. Ayo dipersilakan. Saya Bu. Oke dia. Oke, jadi Dari kelompok 2. Iya, dari kelompok 2 kita ngambil topik tentang pembangunan wilayah Bu. Jadi di dekat kawasan tempat tinggal kami Bu terdapat rumah-rumah yang dekat dengan sepanjang bantaran kali. Jika musim hujan akan meluap airnya hingga tumpah-tumpah ke jalanan Bu. Itu membuat isi rumah kami penuh dengan air kotor yang berasal dari tumpahan kali tersebut. Sehingga anggota keluarga kami itu yang ada di lingkungan saya kemudian semampunya menyelamatkan barang-barang dan mengungsikan dirinya ke rumah saudara yang lokasinya cukup tinggi datarannya. Nah, masalahnya lagi karena RTH atau ruang terbuka hijau itu sudah menyusut Bu karena lahannya sudah diisi oleh bangunan terlebih lagi pemukiman. Jadi kalau hujan daya serap air ke tanahnya itu sangat minim Bu. Seperti itu. Kelompok 2 berarti tentang tema dari dan mengambil topik dari pembangunan wilayah pembangunan di kota ya. Oke. Untuk selanjutnya kalian bisa menguatkan fakta-fakta yang ada mungkin di sekitar kalian itu dengan data yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, kalau di kelompok 1 Saya Ibu. Oke, Syarifah. Saya izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kelompok kami menemukan masalah nyata yang bersumber dari berita Bu yang menginformasikan konflik antara masyarakat atau petani dengan perusahaan perkebunan besar dan perusahaan tambang. Kemudian masalah yang kami temukan dengan membaca artikel yang ditulis oleh Febrina Herianti yang berjudul Merisik Pengenaan Sanksi Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan dalam Penataan Ruang. Dari kedua sumber tersebut, permasalahannya mengenai pemanfaatan ruang antar kepentingan sektor Bu, antara kehutanan dengan pertambangan. Nah, antara dua sektor tersebut jadinya akan membuat eksploitasi yang berlebihan, alih fungsi lahan terus-menerus, dan kualitas lingkungan yang akan terus menurun. Oke, dari permasalahan di kelompok 2 ini berkaitan dengan tata ruang yang sangat ditentukan dari sumber daya alam. Nah, kemudian kan terjadi kebimbangan yang tadi antara sektor perkebunan dan pertambangan. Oke, dari penemuan masalah nih yang telah kalian presentasikan melalui perwakilan kelompok tadi terkait
dari permasalahan tadi tentunya akan dilanjutkan gitu pada tugas akhirnya, yang dimana nanti secara bertahap Ibu kasih tahu di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum itu ada yang ingin bertanya terkait penugasan yang akan dikumpulkan nanti di akhir? Saya Bu, saya izin bertanya, untuk tugas akhirnya itu dibuat dalam bentuk apa ya Bu? Oke, nanti secara berkelompok nih, sesuai kelompok ini kalian akan meneruskan masalah tersebut sesuai dengan ilmu keilmuan dari tata tulis ilmiah yang secara ilmiah gitu. Nah kemudian kalian akan secara bertahap gitu untuk dijadikan sebuah makalah, dan nantinya dari makalah tersebut tentunya ada intisari gitu, dan supaya bermanfaat sehingga dijadikan poster. Nah dari poster tersebut tentunya akan dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Oke? Oh jadi tugas akhirnya itu makalah dan poster ya Bu? Ya, makalah dan poster saja. Ya Bu, terima kasih. Oke, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini terkait pewilayahan dan wilayah, dan Ibu harap dari rumusan masalah tersebut kalian dapat menulis makalah dengan baik dan benar. Oke, kepada ketua kelas silahkan memimpin doa sebelum pulang. Baik Bu, teman-teman sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, sudah dimulai. Udah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian udah semangat hari ini, dan belajarnya jangan lupa diulang kembali di rumah, oke? Baik Ibu, terima kasih. Hati-hati Bu. Ya. Pulang.